Mungkin ini banyak orang juga yang pendengar kita hari ini yang belum tahu Modern Cancer Hospital sebetulnya seperti apa sih? Mini invasif yang ada di Rumah Sakit Modern Cancer Hospital Guangzhou itu artinya terapi yang diberikan Hmm, dengan seminimal mungkin perlukaan dengan hmm. optimalisasi pengobatan yang mumpuni. Hai sobat sehat Modern Cancer Hospital dan sobat Kava, ketemu lagi dengan saya Dr. Edi Wirya, PhD, CEO dan co-founder dari Kava Care Home Care dan Kavalink Medical Travel Facilitator. Ya, hari ini kita berbincang-bincang dengan seorang pakar ya dari Modern Cancer Hospital Guangzhou, Dr. Mulyono, mengenai perihal manfaat dari terapi di Modern Cancer Hospital yang bisa dan sudah membantu banyak sekali pasien-pasien kanker yang seringkali juga kehilangan harapan ya. Nanti kita akan bahas panjang lebar apa yang bisa dilakukan di sana, terus juga apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah mereka yang sudah berhasil. Ya, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita kedatangan pakar dari Modern Cancer Hospital, Dr. Mulyono. Beliau sudah berkecimpung lama ya di dunia medis, dokter ahli ahli kedokteran primer, terus juga aktif dulu menjadi direktur di Akbid gitu ya, dan juga aktif di lembaga akreditasi di Indonesia, termasuk juga sejak tahun 2018 membantu pasien-pasien kanker yang memerlukan terapi di Modern Cancer Hospital. Saat ini beliau juga aktif sebagai ahli, dokter penanggung jawab di unit dialisis ya, hemodialisis di Lampung. Nah, kita nggak akan panjang lebar karena kita mau ngobrol ya kurang lebih 1 jam ke depan mengenai berbagai hal tentang kanker dan berbagai hal bagaimana kita bisa memberikan harapan ya bagi mereka yang kesulitan atau merasa hidupnya sudah tidak lagi ada harapan ya. Dr. Mulyono, apa kabar, Dok? Kabar baik, Dr. Edi, terima kasih. Iya. Tadi saya sudah ada singgung sedikit nih kepada sobat Kava dan sobat sehat Modern Cancer Hospital. Benar ya, Dok ya, kisah Betul. perjalanannya ya. Ya, Sudah jadi dokter sejak mungkin hampir 30 tahun yang lalu ya, Dok. ya betul. Terus juga aktif menjadi direktur ya Ya, di Akbid, aktif menjadi penasehat di lembaga akreditasi, ya. macam-macam. Kenapa sih, Dok, juga masih aktif di rumah sakit kanker ya? Baik, terima kasih Dr. Edi. Jadi suatu ketika waktu itu saya melihat seorang lansia yang ingin mendapatkan terapi kemoterapi. Tapi karena pengaruh usia sudah terlalu lanjut, atas berbagai pertimbangan tidak jadi di kemo karena efeknya luar biasa. Akhirnya terapi yang lainnya disarankan. Nah, hal inilah yang membuat saya berpikir, ada gak terapi yang masih bisa diberikan pada lansia, khususnya kemoterapi. Nah, atas dasar itu saya mencari, Dr. Edi. Mencari, ketemulah di Modern Cancer Hospital Guangzhou ini, dan saya terbang ke sana untuk mempelajari hal itu. Seniat itu ya, Dok ya? Iya, betul, Dr. Edi. Iya, iya. Itu tahun berapa tuh, Dok, pertama kali tahunya? 2017. Oh, 2017. Ya, ya sering kali memang betul ya, Dokter Mulyono bilang, orang dibilang lansia ya udah pasrah aja gitu. Padahal sih nggak harus pasrah ya, masih Iya. banyak kemungkinan. Tapi memang orang kadang nggak tahu. Nah, pas lagi Dokter Mulyono ke Modern Cancer di Guangzhou tahun 2017, apa sih impresi pertamanya tuh, Dok? Baik, setelah saya datang ke sana, saya melihat bangunannya seluas 180.000 meter persegi dengan SDM yang kurang lebih 400, bed tempat tidur yang kurang lebih 300 dengan berbagai translator yang ada, Dr. Edi, karena itu rumah sakit bertaraf internasional hospital, jadi perlu translator yang bisa menjembatani antara pasien dengan dokternya. Saya cukup berdecak kagum karena begitu komprehensif mereka menangani pasien dan begitu kedekatan antara pasien dan dokternya. Itu saya sempat mempelajari bagaimana sih cara bisa mendekati pasien begitu, tasnya begitu
terkena, jadi pasien mempunyai chemistry yang sangat baik dengan seorang dokter yang menanganinya, Dokter Edi. Jadi deket ya, pasien bukan dianggap sebagai pasien aja tapi juga bagian dari keluarga. Betul. Rumah sakit juga berfungsi sebagai support system ya di Betul, sana. Dokter Edi. Iya. Dan mungkin ini banyak orang juga yang pendengar kita hari ini yang belum tahu Modern Cancer Hospital sebetulnya seperti apa sih? Mungkin boleh nggak Dokter Mulyono share sedikit apa sih? Tadi kan udah berdiri karena untuk pasien internasional. Bagaimana dengan pasien lokalnya? Terus juga ada apa aja di sana, Dok? Baik, Rumah Sakit Modern Cancer Hospital Guangzhou itu memang rumah sakit khusus cancer. Hmm. Jadi hanya menangani pasien cancer. Berdiri sejak tahun 2005 dan sudah mendapat sertifikat GCI 2014. Dan penanganannya itu tim MDT yang menangani multidisiplin terapi, yang menangani setiap case by case itu memang dipecahkan secara komprehensif dan menyeluruh sehingga pasien merasa puas untuk mendapatkan terapi di sana. Pelayanannya pun dari mulai awal keberangkatan pasien itu akan diurus mulai dari visa, Itu tiket. biasanya pusing ya? Iya betul dok. Biasanya kan terpikirkan saya dari Indonesia, saya harus ke luar negeri. Bagaimana? Saya nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi itu semua terjawab setelah tiba di sana. Jadi diurusin. Jadi memang dia rumah sakit yang dibangun dari 2005 khusus untuk cancer. Betul. Ya, dan untuk rumah sakit yang khusus untuk cancer, dia Modern Cancer Hospital punya fasilitas apa aja tuh dok? Baik, fasilitasnya banyak dok. Di sana ada CT scan, MRI, pemeriksaan laboratorium yang modern, dan juga teknik terapi minimal invasif yang sering kita dengar itu memang menjadi terapi pilihan selain terapi konvensional yang ada saat ini. Iya. Ya sebetulnya apa tuh bedanya terapi minimal invasif dengan terapi konvensional? Ya orang kan kenal untuk kanker gitu ya, kita ada operasi, ada kemoterapi, sekarang juga ada terapi target, ada juga terapi radioterapi. Kalau yang dibilang minimal invasif yang ada di Guangzhou, itu apa dok? Baik, minimal invasif yang ada di Rumah Sakit Modern Cancer Hospital Guangzhou itu artinya terapi yang diberikan dengan seminimal mungkin perlukaan dengan optimalisasi pengobatan yang mumpuni. Jadi ada beberapa treatment yang memang membedakan. Saya ambil contoh seperti operasi. Biasanya memang seorang pasien kanker operasi, kemo, radiasi, 3 itu. Iya. Nah, tapi di sana itu tetap dilakukan, hanya caranya yang berbeda, dok. Oh, Cara yang berbeda. Oke, yang pertama teknik pengganti operasi. Kalau teknik operasi yang konvensional tentu berbagai macam yang harus dilewati SOP-nya. Pasiennya dengan berbagai hasil lab yang bagus ya. Yeah. Pasien harus kooperatif dan perlukaan cukup besar karena harus buka organ dan sebagainya. Nah, pengganti operasi yang ada di sana dengan teknologi minimal invasif itu ada namanya cryosurgery, dok. Itu salah satu teknik yang ada di sana. Iya, itu pengganti operasi. Yang kedua pengganti kemoterapi. Kita tahu saat ini kemoterapi menjadi momok mungkin dok ya. Jangan di kemo. Itu sebenarnya mitos. Pasien wajib di kemo kalau sudah terdiagnosa kanker. Hanya caranya mungkin yang berbeda. Teknologi kita mempunyai cara namanya transarteri kemoembolisasi. Jadi obat kemo dimasukkan intraarteri dok. Sementara yang kemoterapi konvensional di intravena. Nah ini membedakan. Artinya kemo kita langsung ke target tumor. Jadi obat kemo tidak jalan ke organ lainnya. Tapi langsung masuk ke arterinya tumor gitu. Betul. Ya. Sehingga efek samping menjadi minimalis. Itu pengganti kemoterapi. Yang ketiga pengganti radiasi. Kita tahu saat ini radiasi bisa 30-35 kali dilakukan. Luar biasa begitu effort seorang pasien. Dan itu harus dilakukan. Itu terapi yang konvensional. Tapi di kita ada namanya particle seed implantation. Itu pengganti daripada penyinaran. Cukup sekali seumur hidup. Kenapa bisa begitu tuh dok? Nah ini saya kasih clue-nya. Jadi mereka menggunakan partikel iodin 125 namanya. Dia besar setengah beras, dilapisi titanium dan itu dimasukkan langsung ke pusat tumornya. Kita punya teknologinya. Dan dia bekerja selama 6 bulan. Terus menerus tanpa ada paparan dari luar. Jadi langsung di center tumornya. 4 bulan pertama dia dosisnya maksimal, bulan kelima ke-6 turun dosisnya. Dan ini sangat-sangat nyaman bagi seorang pasien karena pasien tidak harus bolak-balik di sinar. Demikian. Jadi kayak ditanam di tumornya, menghancurkan tumornya pelan-pelan dari dalam. Betul. Ya, aman buat sekitarnya karena radiasi itu dok. Betul. Nah, ini bagus sekali dok.
Jadi pertanyaan banyak tanya kepada saya, kalau di dalam dok bagaimana itu radiasi apa merusak Iya. organ dalam lainnya? Enggak, karena dia hanya berjarak 1 sampai 2 cm. Hmm, Radiasi hanya 1 sampai 2 cm. memang yang jarak pendek ya. Iya, sangat-sangat aman. Dan ini sewaktu saya belajar di sana itu luar biasa memang impact-nya untuk eradikasi sel kanker itu. Itu ngelihat juga. Ya tadi ada cryosurgery, ada melalui arteri gitu ya Iya. untuk kemoterapinya. Kemudian ada juga yang biji-bijian tadi, Partikel. partikel. Nah, ini aja udah 3 hal Iya. yang sebetulnya bisa memberikan impact cukup banyak ya. Dan ini sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lamanya di sana ya, di Modern Hospital. Sudah 21 tahun 21 tahun. dilakukan. Kenapa ini nggak dilakukan di rumah sakit lainnya, Dok? Apa susah atau bagaimana? Rumah sakit yang dimaksud Di mana-mana di mana-mana. kan bisa aja rumah sakit di Cina kah, rumah sakit di Indonesia kah, rumah sakit di Singapura kah? Kalau Oh. cara ini bagus gitu. Baik. Jadi teknologi itu akan berkembang terus, ilmu pengetahuan berkembang terus. Tentu regulasi dari masing-masing negara berbeda. Saya pribadi maunya itu memang sudah diadop di Indonesia supaya teman-teman dokter bisa mempelajari dan bisa mengembangkan teknologi ini. Tapi kembali lagi kita harus open minded, harus menerima teknologi ini dengan sukacita dan kita mempelajari secara bersama demi outputnya adalah goal setting adalah pasien menjadi lebih ada harapan untuk hidup. Iya, iya. Dan ini mungkin yang pertama mungkin fasilitasnya belum ada dan mungkin belum sempat bisa berlatihnya ya. Tapi Betul. mungkin 1-2 sih udah mulai ada juga rumah sakit di Indonesia yang bisa ya. Hanya bedanya adalah di Guangzhou ini sudah dari 20 tahun yang lalu mereka kerjakan. Iya. Ini nih mungkin kalau kita tadi Dr. Mulyono sudah sebut macam-macam gitu ya. Teman-teman juga mungkin membayanginnya juga apa ini trans artery, apa ini, wah pusing gitu ya. Kita mau bahas satu. Tadi kan pertama kemoterapi, ya itu kan masih drug of choice ya, maksudnya terapi utama lah untuk kanker. Nah kalau dia dimasukkan ke dalam arteri itu untuk kanker-kanker apa aja yang bisa tuh dok? Dan stadium berapa untuk yang seperti itu? Baik. Jadi keuntungan teknologi kemoterapi intervensi atau transarteri kemobilisasi adalah pertama, dia langsung ke pusat tumor. Kedua, bisa dilakukan dalam satu waktu di semua titik yang ada. Contoh, tumor metastasis. Yang ketiga adalah di usia lanjut pun masih bisa dilakukan. Nah ini istimewa. Karena obat kemonya tidak memiliki efek samping yang luar biasa karena langsung ke pusat tumor. Bukan sistemik gitu Bukan ya? sistemik, betul. Jadi usia lanjut masih bisa dilakukan. Nah ini yang dilakukan di sana 3 komponen ini yang menjadi hal kenapa dilakukan kemoterapi intervensi. Ya dan dia misalnya dosisnya bisa disesuaikan langsung nyampe ke sel tumornya. Tetapi ya tetap kemoterapi ya. Seringkali kan orang bilang oh nggak usah di kemo, maksudnya nggak kemo sistemik, tapi kemo yang tertarget. Betul. Dan tertargetnya maksudnya langsung masuk ke organnya. Ya, dan sekarang ini kan juga obat kemoterapi banyak macam nih dok. Ya, apakah di situ juga bisa dipilihkan obat-obat yang sesuai atau ada di Indonesia kan juga sayangnya sih nggak semua obat kemo juga masuk gitu ya. Apakah di sana kalau di Indonesia nggak ada, di sana juga tersedia atau bagaimana? Baik. Jadi obat kemo memang begitu banyak macamnya, tentu case by case. Makanya di sana setiap kasus yang datang ke sana pasien akan dikepalai oleh leadernya yang memang expert di bidangnya. Jadi obat itu memang obat kemo konvensional yang seperti digunakan saat ini, hanya caranya yang berbeda. Cara untuk memasukkan obat kemo yang berbeda. Yang satu konvensional melalui intravena, di metode intervensi melalui interarteri. Demikian. Ya itu beda caranya aja ya. Oke. Nah kalau yang kedua tadi yang cryosurgery gitu ya. Kalau kankernya gede banget itu apa bisa dok cryosurgery? Baik, tidak ada single terapi untuk treatment seorang pasien kanker. Kita tidak ada single terapi, tidak ada. Jadi memang untuk tumor-tumor solid cryosurgery itu sangat-sangat baik. Tentu nanti dipadu dengan tindakan intervensi dan lanjut dengan imunoterapi. Iya, jadi memang pasti kombinasi kalau diperlukan gitu. Betul. Ya. Kalau misalnya dia harus dibuka lebar di sana juga bisa? Atau? Bisa.
Jadi ada keadaan tertentu memang kalau memang lebih available untuk di open dilakukan, tapi kebanyakan 90% karena pasien juga tidak mau. Contoh dok ya, kasus kanker payudara saya alami, seorang pasien tentu seorang wanita akan stres kalau salah satu organ seksualnya itu hilang. Tentu pemilihan minimal invasif dengan tidak menghilangkan organ yang ada itu sangat diminati. Tapi kalau memang harus diangkat dan pasiennya memang tidak menjadi masalah dan tumor itu cukup available dan kecil, ya akan diangkat, lanjut dengan imunoterapi, bisa dilakukan itu. Jadi kalau memang perlu diangkat ya diangkat juga gitu, dan itu bisa dilakukan di modern hospital. Nah, termasuk kalau orang bilang kan payudara tadi ya, dia diangkat sebagian jaringannya. Tapi kalau dia dibutuhkan untuk rekonstruksi itu pasang implan segala macam, apa bisa juga di sana atau mungkin perlu dirujuk ke rumah sakit lain itu dok? Baik, saat ini rekonstruksi payudara sudah bisa dilakukan di sana. Jadi pasien-pasien yang post operatif yang ingin mempercantik ya, artinya ingin mengembalikan, masih bisa dilakukan di sana. Karena terpaksa diangkat tapi bisa dipasangin implan yang pasca operasi pengangkatan gitu ya. Jadi supaya tetaplah mahkotanya tadi masih tetap ada ya. Iya. Tapi itu memang case-nya jarang sekali dok, karena memang teknik minimal invasif diutamakan. Karena pasien merasa lebih nyaman, comfortable, dan memang impact-nya sangat minim sekali untuk badan pasien. Iya. Lebih cepat pulih juga ya. Betul. Iya. Nah ini kalau tadi itu tadi udah yang tentang targeted, sudah tentang cryo. Tadi yang penyinaran internal gitu ya. Ya itu tadi dokter Mulyono juga udah bilang bahwa itu sebenarnya aman gitu. Tapi nanti kalau udah bijinya selesai gitu setelah 6 bulan dibiarin terus. Nah, ini luar biasa. Memang banyak pertanyaan pasien, dok kalau sudah selesai 6 bulan itu gimana? Iya. Bisa diambil, bisa juga tidak, tergantung pasiennya. Tidak diambil pun seperti kita pasang ring jantung, kan itu kan nggak usah diambil, nggak masalah. Diambil gitu ya. Diambil kan cost juga dok ya, cost juga buat apa? Nggak masalah dok. Itu. Nggak masalah dan radiasinya habis. Habis. Gitu. Kalau misalnya ternyata tumornya bandel gitu, nggak cukup dengan 1-2 biji tadi, itu mesti gimana? Apa memang sudah pasrah habis itu? Baik, jadi memang di sini perlunya assessment secara mendalam. Dari awal pasien itu datang akan di screening dok. Screening semua, entah CT scan, entah MRI dan lain sebagainya. Setelah screening luar, baru tim MDT akan melaksanakan penegakan diagnosa, salah satunya dengan biopsi. Begitu tegak diagnosa, sakit kanker jenis apa itu akan diceritakan kepada keluarga pasien dan pasiennya. Kita akan memberikan terapi ABC, efek samping ABC, jika setuju inform consent tanda tangan. Tentu seorang pasien apabila sudah dinyatakan sembuh total, remisi, itu harus maintain. Tidak ada kata setelah bebas dari kanker selamanya, tidak ada satu penyakit pun di dunia ini kalau sudah sembuh tidak bisa kembali. Bisa. Banyak faktor penyebab, lifestyle, lingkungan, polusi dan lain sebagainya. Iya. Dan mesti pikiran positif juga ya. Betul sekali. Psikologis harus diolah. Ya tadi dokter sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, bahwa ternyata di modern hospital juga yang dipikirkan bukan hanya sisi pengobatannya ya, tapi support sistemnya. Boleh cerita nggak nih ke teman-teman di sini dok, support system apa sih yang disediakan di sana begitu ya untuk pasien-pasien kanker? Baik, di sana memang tidak hanya kita fokus pada pengobatan medis. Jadi support sistemnya bisa dibantu dengan traditional Chinese medicine, juga bisa ditunjang dengan olah pikir, dengan terapi kesenangan kalau kita sebutnya di sana. Terapi kesenangan dok kalau kita sebutnya di sana. Contohnya seorang pasien yang sedang berulang tahun tiba-tiba dikasih surprise oleh tim dokter dan suster. Padahal lagi sedih-sedihnya. Lagi sedih-sedihnya dok, dirayakan ulang tahun. Itu salah satu support yang luar biasa. Mungkin pasien itu tidak pernah dirayakan ulang tahunnya karena sudah lanjut usia dan lain sebagainya dok ya. Tapi sana dirayakan, itu waduh kebahagiaan luar biasa. Itu salah satu contoh. Yang kedua, kadang diajak jalan-jalan. Manjat gunung. Biasa rekreasi dok, apa ke pantai, apa kemana gitu. Pasien merasa senang nyanyi bersama. Itu memang di hire oleh dokter dan perawat di sana. Dan saya lihat pasien-pasien merasa luar biasa senang karena bisa diskusi dengan sesama pejuang kanker ya, untuk bisa saling support. Gitu betul, ya. Jadi betul. Sesama survivor, ya. Mereka juga nggak ngerasa sendirian. Betul. Gitu ya.
Ya, dan juga mungkin keluarga juga yang harus menemani ke sana juga ada kelegaan juga ya. Betul. Kalau enggak kan juga wah, biasanya kalau orang sakit kanker tuh yang sakit bukan hanya si Pasiennya, Dok, ya. pasiennya ya, tapi Betul. keluarganya juga ya, beban mental juga tuh. Ya. Wah, hebat juga ya kayak gitu ya. Dan itu sudah dari dulu seperti itu ya. Sudah 21 tahun dilakukan seperti itu. Support jalan. Dan di sana ya tentu ada translator Betul. gitu ya. Dan dulu Dokter Mulyono juga sempat lama juga di sana ya. Iya. Nemenin pasien-pasien Indonesia Iya. ya, supaya nggak ada kendala bahasa, Iya. nggak ada kendala misalnya penterjemah dan sebagainya, juga ada supportnya. Iya. Ya. Dokter Mulyono gitu ya, ini mungkin dari selama Dokter Mulyono di sana ya 2018 sampai sekarang, ini kan sudah berapa nih? Udah 17 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun ya, Iya. 8 tahun. Ada nggak pasien-pasien atau kisah-kisah yang berkesan yang wah ini datang dengan udah nggak ada harapan, atau datang dengan sudah putus asa, masih boleh hidup sekian waktu lagi gitu ya? Ya, ada kisah yang menarik. Seorang pasien waktu itu didiagnosa kanker rektum. Jarak dari anus sekitar kurang lebih 2-3 cm, di mana ahli onkologi menyatakan itu harus dibikin kantung di perutnya. Kantong stoma gitu ya? Iya. Dan ini memang tidak nyaman bagi seorang pasien dari segi estetis maupun high risk untuk infeksi. Lalu datang pada kami, diskusi, ada gak sih cara lain yang tidak harus dibuat kantung? Nah, setelah pasien itu memberikan pemeriksaan, dilakukan, kita assessment, ternyata ini masih bisa untuk dilakukan tindakan minimal invasif. Pasien itu 2011 datang ke kita, begitu mendapatkan penjelasan bahwa bisa dilakukan teknologi minimal invasif tanpa harus potong, langsung berangkat ke Guangzhou. Dan puji Tuhan berobat 2 tahun sampai sekarang masih survive. Oh iya. Sudah 15 tahun. Wah. Waktu itu stadium 3. Wah. Demikian. Dan orang bilang stadium 3 itu udah ya umurnya tinggal berapa lama lagi ya. Ini Iya. 15 tahun 15 ya? tahun masih survive sampai saat ini. Masih bolak-balik juga terapi atau memang mesti kayak gimana tuh? Orang ini kan berita yang baik ya. Iya. Saat ini memang kita menganjurkan seorang pasien yang sudah 5 tahun dinyatakan sembuh, sebaiknya 1 tahun sekali kontrol di sana untuk diimun. Imunoterapi. Nah, imunoterapi ini memang luar biasa yang saya amati di sana. Kita pakai teknik namanya NK-cell, Dr. Edi. Kita menggunakan NK-cell untuk imunoterapi. Ya. Jadi itu termasuk hal yang terbaru lah ya, di banyak center belum banyak juga yang bisa bekerjakan. Iya. Ya. Ada NK-cell, ada juga sekarang CAR T-cell. CAR T-cell untuk leukemia memang masih tahap penelitian karena badai sitokin cukup tinggi, dan next mungkin ya tidak mungkin karena pengetahuan berkembang. Kalau situ sudah berhasil, tentu harapan baru bagi penderita leukemia. Iya. Dan yang ada juga ya NK-cells infusions gitu ya. Betul. Iya. Itu berarti ambil dari darahnya dia sendiri, dilatih gitu ya. Jadi teknik NK-cell di rumah sakit Modern Cancer Hospital Guangzhou, dari darah pasien diambil, di-cloning. Sehingga prajurit perangnya banyak diinfuskan kembali. Iya. Karena NK-cell ini luar biasa, Dr. Edi, dia tidak perlu mengenali sel target, malah dia bisa membangkitkan sel imun lainnya. Kalau dalam suatu kerajaan, saya anggap ini sebagai kaisarnya. Untuk sel imun itu NK-cell. Namanya sudah keren, Dok ya. Natural killer cell type, yang membunuh alami dia. Memang sudah bahan yang diproduksi oleh tubuh, tapi Betul. sayangnya pada saat dia menderita kanker yaitu berkurang atau dibohongin sama si sel kankernya gitu ya. Nah, ini dilatih lagi dan dibangkitkan lagi. Betul. Ya. Selain NK-cell, ada teknologi apa lagi yang baru di sana, Dok? Ya, ada 18 treatment, tapi tidak mungkin saya jelaskan semua, Dok, karena yang 3 tadi yang cukup itu yang sering dipakai. Macam ya. Pengganti operasi kita ada cryosurgery, pengganti kemoterapi ada dengan transatrial kemobilisasi TACE, pengganti
radiasi dengan particle seed implantation. 3 ini paling sering plus imunoterapi. Imunoterapi. Iya. Tapi masih ada lagi apa Ada lagi nanoknife. Ada lagi apa namanya? Microwave ablation ada. Microablation. Iya. Macam-macam lah ya. Tapi ini akan dilihat sesuai kebutuhan. Ya. Yang banyak dipakai yang tadi 3 4. ini. Yang 3 ya. Tiga yang ini. 3 pertama. Ya. Kemudian kalau di Indonesia ini bagaimana caranya untuk bisa dibantu oleh Modern Cancer Hospital, Dok? Baik, kalau sobat sehat, para pejuang kanker yang ingin mendapatkan informasi, edukasi seputar kanker dan pengobatannya bisa menghubungi kantor perwakilan kami. Ada di 4 kota besar di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Bukan tidak menutup kemungkinan nanti ada di Batam dan lainnya. Ada semakin banyak ya sesuai kebutuhan lah. Betul. Ya dan sebetulnya juga nih bisa dibantu oleh Kafaling juga. Kafaling luar biasa. Kafaling bisa membantu post treatment, nanti bisa dibantu untuk pasien-pasien kita di Kafaling. Betul. Ya. Terus kalau ini juga apakah harus langsung berangkat ke Cina, Dok? Kalau misalnya mau berobat harus langsung berangkat, kan kadang-kadang orang ya ini ragu-ragu ya, apa ketemu dokternya di sana, apa ketemu dokternya di Indonesia, apakah bisa telekonsultasi? Baik, ini yang luar biasa, Dokter Edi. Jadi seorang pasien yang ingin berangkat ke sana, kita harus assessment dulu. Supaya apa? Tidak mubazir katanya, buang biaya banyak tapi sia-sia. Kalau memang pasien itu tidak layak atau belum layak untuk berangkat, kita tidak berangkatkan. Itu cluenya. Jadi kalau memang yang masih available, kita berangkatkan. Jadi pasien yang berangkat ke sana memang bisa untuk diterapi. Iya. Memang yang masih memungkinkan ya. Betul. Tetapi juga bukan berarti kalau misalnya dia sudah berobat sana sini, dianggap sudah nggak bisa, ya bukan berarti nggak ada harapan. Kadang-kadang masih ada dengan teknologi yang ada dikerjakan di Modern Hospital, walaupun sudah sangat berat stadium 3, stadium 4 masih boleh berangkat. Iya. Ya, tetapi juga realistis gitu ya. Kalau memang udah nggak bisa dia-apa-apain, tidak boleh berangkat juga. Ya bukan semata-mata datang aja gitu ya. Enggak juga begitu ya. Jadi kan kadang-kadang udahlah datang aja, ternyata di sana nggak bisa. Kan habis biaya, habis waktu. Betul. Ya dan kecewa ya. Jadi memberikan harapan palsu dan itu nggak dilakukan ya. Tidak dilakukan di sana. Oke. Bagus banget nih, Dok ya. Ini mungkin teman-teman sobat sehat dan sobat Kafa juga perlu tahu ya seperti ini, bahwa walaupun ini adalah ya sarana kesehatan yang juga ya bisnis kesehatan boleh dikatakan, ya nggak semata-mata uangnya ditarik gitu ya, tapi kalau memang nggak realistis ya mereka juga cerita nggak realistis. Iya. Terus kalau dari ini ada beberapa pertanyaan yang kemarin saya kumpulkan, Dok. Iya. Tadi kanker payudara sudah. Biasanya kanker apa aja yang ditanganin di Modern Hospital, Dok? Paling banyak kanker payudara, kanker paru, kanker serviks, kanker usus besar, kanker prostat, lambung. Itu termasuk kanker-kanker yang memang juga sangat banyak di Indonesia dan mereka juga bisa di sana. Betul. Yang berangkat banyakkan stadium awal atau stadium lanjut kalau ke sana, Dok? Baik, inilah gunanya deteksi dini. Masyarakat kita harus aware dengan diri sendiri. Makanya medical check up itu wajib dilakukan. Paling nggak 1 tahun sekali. Sehingga pasien yang berangkat ke sana tidak jatuh kepada stadium lanjut. Tapi memang pengalaman saya, untuk red biasanya stadium 2 ke atas. Jarang stadium awal. Karena itu tadi, Dok. Kurangnya aware terhadap diri sendiri. Makanya kita mau sounding juga kepada sobat sehat, medical check up wajib dilakukan. Bukan berarti sakit baru periksa. Kalau sakit baru periksa itu namanya pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa. Nah, namanya medical check up adalah ketika kita sehat, ingin mengetahui apa sih yang ada di tubuh kita, demikian. Ya masih dalam batas normal atau enggak gitu. Betul. Ya. Dan kebanyakan sih, Dok, ya orang takut untuk diperiksa gitu ya, takut ketahuan ada sakitnya. Padahal kalau dia tahu dari sejak dini, ya tentu pengobatannya atau terapinya akan jauh lebih mudah begitu ya. Dan mungkin obat-obatannya tidak seberat kalau dia sudah sampai stadium lanjut. Betul. Ya walaupun memang ya di Modern Cancer Hospital diupayakan dengan minimal invasif, dosisnya bisa disesuaikan ya. Betul. Ya. Nah kalau tadi sebetulnya yang mesti diperiksa apa aja, Dokter Mulyono?
Kalau orang sehat nih, Iya, mau melakukan screening gitu ya, apa aja sih yang diperiksa? Darah, betul. foto. Iya. Tentu pemeriksaan formal yang dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Kalau perlu untuk CT scan dilakukan, baik kontras maupun non kontras atau MRI, atau kalau perlu dilakukan namanya tumor marker. Apabila memang ada high risk, kecurigaan dia mengarah ke kanker, tapi tumor marker sekali lagi bukan untuk diagnosa. Penegakan diagnosa tetap melalui biopsi. Tidak bisa dipungkiri. Mungkin cara biopsinya yang berbeda. Pakai aspirasi jarum harus ya, final aspirasi biopsi memang jauh lebih aman, tapi memang untuk tingkat keakurasiannya core biopsi lebih akurat. Karena luang lingkup daerahnya lebih besar untuk diambil sampel jaringannya. Iya. Apa tuh bedanya fine needle sama core biopsi, Dok? Mungkin teman-teman biar tahu juga. Luas areanya, Dok. Luas. Kan Yang satu diambil banyak, ya, yang satu cuma sedikit. Sedikit, betul. Iya. Yang sedikit kalau memang pas diambil ada sel-sel kankernya, ya bisa ketahuan. bisa ketahuan. Pas diambil areanya tidak ada sel kanker, itu dia ketahuan. Iya. Tapi tentu dokter atau expert onkologi akan melihat apabila memang sudah mendukung ke arah kanker akan diulang. Begitu. Kok di gejala-gejalanya cancer tapi kok negatif gitu ya? Iya. Jangan-jangan nggak keambil gitu Betul. ya? Iya. Dan jadi darah lengkap, tumor marker, Iya. foto scan gitu Betul. ya, USG kah, mamografi kalau untuk Betul. payudara, Betul. mungkin Kolonoskopi untuk apa namanya usus besar, gastroskopi kalau mau lihat esofagus, Iya. ya foto ronsen kalau Iya. paru-paru gitu ya. Iya. Dan itu jangan nunggu sakit dulu. Betul. Iya. Apakah kalau kita periksa ketemu positif itu bisa dipakai juga hasilnya di sana di Modern Hospital? Baik. Jadi akan ditelaah kapan itu dilakukan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan tentu akan diulang, itu satu. Iya. Kedua, kalau memang baru saja dilakukan, dilihat memang ini sudah fix untuk penegakan diagnosa atau tidak. Kadang memang CT scan bisa diulang. Bukan pasti tapi bisa diulang, tergantung nanti dokter onkologi di sana melihat apakah memang CT scan yang dilakukan di awal sudah memenuhi syarat untuk dinilai. Demikian. Iya. Dok, di sana alat-alat diagnostiknya ada apa aja, Dok, di Modern Hospital? Alat diagnosis ya? Iya. Ya, CT scan, MRI juga. Ada ya, gitu ya. Mungkin yang belum ada PET scan katanya ya. Ya, tapi ya nggak masalah juga ya. Kalau perlu bisa dibantu, di-arrange sama mereka. Iya. Oke. Ini terus juga orang ada bilang, wah ini kenapa Modern Hospital urusnya pasien internasional gitu ya. Apakah mereka juga ada pasien lokal atau memang khusus pasien internasional, Dok? Baik. Sepengetahuan saya untuk pasien-pasien lokal China itu ada rumah sakit seperti kita RSUD, Dok. Di sana ada Sun Yat-sen Hospital. Itu memang RSUD-nya seperti Indonesia. Itu untuk lokal. Memang rumah sakit Modern Cancer Hospital Guangzhou adalah khusus untuk pasien-pasien internasional. Oke, ya memang dari awal difokuskan untuk pasien internasional. Betul. Ya. Dan tadi Dr. Mulyono sebutkan Sun Yat-sen dan memang Modern juga kerjasama ya dengan Sun Yat-sen. Ada kerjasama. Iya. Jadi ekspertisnya juga ya bisa dapat dari situ kalau diperlukan ya, Dok. Betul. Ya. Jadi nggak perlu khawatir juga. Kadang-kadang orang, gimana caranya supaya mau ke Guangzhou tapi maunya ke rumah sakit RSUD-nya gitu ya. Iya. Ya mungkin ya kayak di sini antriannya panjang. Betul. Sekali ya. Tetapi kalau butuh ekspertisnya ya ada kerjasama dengan Modern Hospital dan Sun Yat-sen. Terus kalau komunikasi nih ya, tadi ada translator ya. Translatornya orang Indonesia yang bisa bahasa Mandarin apa orang Guangzhou yang bisa bahasa Indonesia, Dok? Baik. Menurut pengalaman saya, ada beberapa orang Indonesia yang bekerja di sana. Okay. Jadi sebagai translator untuk pasien-pasien Indonesia untuk ditranslate ke bahasa Mandarin. Ada beberapa. Tapi sebagian besar memang orang Guangzhou yang memang dididik untuk berbagai bahasa bisa. Iya. Karena kalau kan nggak semua orang Indonesia bisa bahasa Mandarin ya. Betul. Iya, kadang-kadang ya yang ada darah Tionghoanya juga belum tentu bisa ngomong Mandarin ya. Iya. Dan itu orang takut kan, aduh saya udah pergi jauh-jauh ke luar negeri gitu ya, tetapi nggak ngerti. Apa nanti nggak bisa cerita atau gimana? Itu nggak jadi problem. Nggak jadi problem karena translator kita bekerja 24 jam. 24 jam. Di mana dibutuhkan standby. Iya. Nah kalau dari sisi keberhasilan, Dok. Ya.
Ya, tadi kan sudah ada cerita dari yang stadium 3 sudah 15 tahun. Dari sebagian, ya kita mungkin masing-masing individu berbeda ya, tapi dari sisi keberhasilan, dari orang-orang yang pergi ke sana, banyak yang berhasilnya sampai sejauh mana ya dok ya? Pengalaman saya dengan teknologi minimal invasif di mana umur memang di tangan Tuhan dok ya. Tapi dengan teknologi yang lebih maju dan modern, tentu angka harapan hidup jauh lebih besar. Di atas 70% itu tingkat kesembuhannya. Jadi kalau umpama 10 pasien, 7-8 bisa tercover. Bisa lebih, yang tadinya dianggap sudah di final, Iya, masih bisa lebih panjang betul. ya. Tapi memang tetap ada yang sudah saking parah, walaupun tadi sudah di-assess, Iya, ketika dicoba di sana yang ya masih belum responsif lagi ya betul. kansernya. Karena mekanisme tubuh tuh setiap orang personal berbeda. Secara teoritis bisa, ternyata setelah dilakukan berbeda. Iya, atau misalnya ternyata ada komorbid apa Betul. yang sudah cukup berat Iya. gitu ya dan nggak bisa. Iya, iya. Dan dari sisi biaya dok? Sisi biaya kalau dibandingkan dengan kita apple to apple dengan rumah sakit di Singapura, rumah sakit di Malaysia, kita secara nominal biayanya lebih murah, itu pertama. Dengan efek samping yang minimal tentu akan menjadi pilihan apabila kita paparkan teknologi kita di sana dengan biaya yang ada. Iya, Begitu. iya. Karena sebagai informasi saja, 1 kali kemo intervensi di kita berbanding 6 kali kemo konvensional. Jadi kita bisa kalkulasi biayanya itu. Jadi 1 kali kemo di kita, Lebih murahnya 1/6-nya gitu. dia punya daya penyembuhannya. Oh, daya penyembuhannya. Optimalisasinya. Oke, iya, iya. Jadi optimalisasi pengobatan, kalau konvensional perlu 6 kali kemo, di kita cukup sekali. Itu tentu berkaitan dengan biaya, 1 berbanding 6. Iya, iya, Itu iya. tingkat optimalisasinya, tapi kolerasi memang selaras dengan biaya biasanya. Iya, iya. Ya tentu juga kadang-kadang ada cancer selnya yang bandel dan perlu dikombinasi macam-macam gitu ya. Betul. Yang mungkin tadinya hanya dikira 1 kemo cukup, ternyata Iya. mesti dikombinasi sama imunoterapi, Iya. ya jadi lebih tinggi harganya, tapi toh harapan hidupnya mungkin bisa lebih baik gitu ya. Iya. Ya ini ya dilema juga ya kadang-kadang ya, Betul, Dok. hitung-hitung pengeluarannya, Betul. terus juga dengan ya keinginan untuk bisa lebih panjang, tapi ya setiap waktu ya berharga lah. Betul, karena pengalaman saya pasien-pasien berangkat itu angkat terbantu jika mempunyai insurans. Jadi di sana sudah ada sistem reimburse untuk asuransi yang saya tahu saat ini dok ya. Allianz sudah bisa reimburse, tapi asuransi lainnya sistemnya kalau asuransi Allianz sudah bisa cashless. Oh, udah bisa cashless ya? Iya, Oh, Allianz keren. untuk asuransi lainnya reimburse. Dan ini menurut saya sangat membantu karena belum tentu pasien saat itu punya uang cash. Dengan terbantu dengan asuransi yang ada sangat terbantu. Itu pengalaman saya. Jadi rumah sakit Modern Cancer Hospital pun juga sudah meng-approach dan sudah bekerja sama dengan berbagai asuransi untuk pembiayaan ya. Jadi dari selain mereka bisa keluar biaya sendiri, kalau kebetulan resource-nya ada ya, dan kalau mereka sudah punya siap-siap nih ya, juga mungkin teman-teman yang selain punya BPJS ya mungkin punya juga asuransi tambahan, itu bisa sampai ke Modern Cancer Bisa Hospital. digunakan. Iya. Ada yang bisa cashless, tapi juga ada yang bisa reimburse. Iya. Ya paling enggak mungkin kalau reimburse keluar uang dulu, tapi ya bisa tarik napas lagi lah setelahnya ya. Iya, betul. Iya, karena kan cancer itu biasanya panjang ya. Panjang. Iya. Kalau tidak sekali pengobatan selesai ya, bisa beberapa kali bolak-balik. Yang paling lama orang mesti tinggal di sana berapa lama dok? Rata-rata Prof onkologi kita mengatakan terapi 10-14 hari, habis itu pulang dulu ke Indonesia. 2 minggu balik lagi untuk pengobatan yang kedua kali. Iya. Tapi kalau seorang pasien dan keluarga yang mau stay, tidak masalah karena di sana dekat hospital banyak penginapan, hotel, apartemen dan sebagainya yang memang bisa untuk disewa untuk keluarga dan pasiennya. Umpama pasiennya memang mau stay lebih lama, tidak mau pulang, boleh saja stay di sana. Tapi di luar hospital karena urutan yang pertama lakukan sudah selesai 2 minggu. Gitu, karena bednya kan dibutuhkan untuk pasien lainnya. Lain gitu ya. Dan juga sebetulnya tetap lebih enak di luar rumah sakit lah ya. Betul. Walaupun senyaman-nyamannya di rumah sakit gitu ya. Betul. Iya, iya. Dan ya mereka 2 minggu pengobatan, boleh pulang atau boleh tadi sewa gitu ya. Dan
ya berarti juga pengurusan visa, multiple entry segala macam Iya, dibantu diurus dibantu. ya, dibuatkan surat juga Iya, dari betul. rumah sakit. Iya, Ya karena kalau enggak kan repot juga tuh kalau mesti betul. setiap berangkat ngurus surat, Iya, visa gitu iya, ya. Wah, keburu dibantu. keburu teler Teller mungkin. betul, dibantu oleh Ada kantor timnya ya. timnya untuk bantu itu. Oke. Ya dan ya tadi kalau pulang ke Indonesia masih perlu terapi ya Kava Care Home Care sih siap membantu Wah, sekali. luar biasa. Terima Iya, kasih iya. Kak Care udah membantu jadi mitra daripada Modern Cancer Hospital Guangzhou untuk pasien-pasien post treatment bisa Betul. dibantu oleh Kak Care. Ya, dan pasien-pasien Kava Care juga yang perlu terapi cancer kita bisa kirim ke Guangzhou juga, Dok. Silakan ya, Dok. Iya, iya. Nah, ini dari catatan saya itu sudah ada lebih dari 50.000 pasien kanker internasional. Itu dari negara mana aja selain Indonesia, Dok? Baik, sejak 2005 berdiri memang betul sudah kurang lebih 50.000, Dok. Pasien kita bisa dari Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia. Negara-negara Asia paling banyak memang. Itu banyak sekali ya. Ya, Ya, dan mereka ya itu dari representatif office-nya bisa dibantu. iya. Gitu. Dan di sini kalau misalnya orang mau tanya-tanya dulu gitu ya, selain itu juga bisa lihat Instagram mungkin ya, Dok ya. Iya. Bisa lihat acara-acara juga ya, suka Iya. ada acara-acara juga. Ya, kita kadang memberikan acara seminar, edukasi, informasi mengenai teknologi minimally invasif. Apabila memang membutuhkan informasi lebih detail, bisa hubungi kantor perwakilan kita di 4 Di tempat tadi kota. itu ya. Iya. Di Jakarta ya di Jakarta, PIK, di PIK, di Surabaya. daerah mana tuh Surabaya? Surabaya, alamat Surabaya saya kurang paham, Dok. Oke. Tapi adalah di Ada, Surabaya iya. ya kalau mau ketemu Ya, langsung. di Medan Di ada, Medan ada juga. dan di Makassar yang Di baru. Makassar. Yang lagi direncanakan mungkin di Batam. Batam, kan? ya, Ya. nanti. Kalau mau ketemu Dr. Mulyono di Lampung boleh, Dok? Boleh, silakan. Silakan Dokter Edi, sahabat-sahabat Kava Care atau sahabat sehat yang ingin bertemu dengan saya bisa bertemu di Lampung ya, sambil Iya. silaturahim gitu. Iya, boleh juga ya. Boleh, Iya, boleh, Dok. iya. Saya terakhir ke Lampung, wah udah berapa tahun yang lalu tuh mungkin ya. Oke. Dari ini udah banyak sekali juga ya. Saya coba lihat catatan saya mungkin. Tadi kita sudah belajar bahwa cancer bisa ditanganin yang tadinya susah ditanganin di sini bisa ditanganin di sana di Guangzhou di Modern Hospital. Ada teknik yang utama gitu ya tadi tertarget kemoterapi sehingga minimal penggunaan obatnya tetapi efek pengobatannya 6 kali lebih kuat. Kemudian ada cryosurgery di mana dia bisa meminimalkan lukanya gitu ya. Juga untuk orang-orang yang susah karena berbagai faktor bisa dilakukan. Sama tadi lagi yang kalau takut radiasi terbuka, dia juga bisa diberikan radiasi langsung ke tumornya. Iya, dan betul. Dan nggak harus diam di satu tempat ya, bisa seperti normal aktivitas. Iya. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa ternyata selain 3 ini ada lagi yang lain-lain. Ada 18 teknik yang tersedia, termasuk juga ada teknik NK cells ya, Iya. dengan imunoterapi di mana mengaktifkan lagi prajurit-prajurit tubuh kita untuk menghantam si sel kanker. Betul. Benar ya, Dok ya? Betul. Nah, ya, tolong dikoreksi kalau saya salah juga nih ya. Kemudian juga ada kemudahan kalau misalnya pasien-pasien dari Indonesia ya bisa langsung menghubungi, nggak usah ke Cina dulu ya, nggak usah berangkat dulu ke sana, bisa ngobrol, bisa diskusi dengan 4 perwakilan Modern Cancer Hospital di PIK, di Surabaya, PIK di Jakarta ya, di Surabaya, di Medan, dan di Makassar. Atau kalau mau tanya-tanya lewat Kava Care juga boleh, nanti kita hubungkan dengan rumah sakit. Kemudian kita juga tadi belajar bahwa ternyata selain bayar sendiri, Modern Cancer Hospital Guangzhou juga sudah bisa dibayar melalui asuransi. Ya, jadi mereka-mereka yang polisnya cukup, punya asuransinya mencakup sampai ke Cina, itu bisa cashless, misalnya Allianz. Mungkin Prudentials, AIA dan lain-lain juga bisa reimburse begitu ya. Betul. Dan mungkin nggak tertutup kemungkinan ke depannya juga bisa cashless ya. Yang pasti itu bisa meringankan mereka-mereka yang beban kaget gitu ya, bisa mungkin 100 juta, 200 juta, 1 miliar, sampai nggak 1 miliar tuh berobat kanker? Totally bisa sampai 2 miliar ya. Bisa sampai 2 miliar ya? Totally. Ya, tapi kalau orang yang punya duit 1 triliun, keluar 2 miliar sembuh, ya
nggak apa-apa lah Nggak ya. apa-apa, karena mereka prinsipnya uang bisa dicari, Betul. tapi penyakit yang sudah kronis, uang nggak ada artinya bagi Iya, mereka. waktu udah ya kalau udah habis mau gimana gitu ya, Iya, mau punya aset banyak juga ya, Iya, ya nggak dibawa mati juga gitu betul. ya. Dan terus juga yang kita tahu bahwa di sana ternyata supportnya bukan hanya medis aja ya, tapi Iya. support tadi acara kesenangan, acara jalan-jalan, acara juga perhatian untuk pain medicationnya, palliative care-nya gitu ya, Iya. bahwa itu sangat penting ya, support sistem administratifnya, tentang support psikisnya Iya. gitu ya, tentang support kebugarannya, dan itu juga memiliki peran penting bukan hanya obatnya. Iya, betul Iya, sekali. iya, Jadi memang combine antara terapi medis dengan support system yang lainnya itu kita sangat diperlukan di sana dan memang dilakukan di sana. Iya. Dan kendala bahasa ya nggak usah pusing lah Tidak ya. usah khawatir ya. Bahasa Indonesia sudah mungkin di sana juga sudah sehari-hari lah ya pasien Indonesia yang di sana ya. Iya. Iya. Jadi mungkin bagi pasien-pasien baru berpikir saya nanti nggak ada kawan di sana. Ternyata setelah berangkat, oh banyak kawan saya di sana orang Indonesia gitu. Iya. Dan saya lihat juga secara rutin ada kayak reunian ya dok ya. Betul. Ah. Kita memang kadang bukan kadang memang selalu gathering ya. Setahun sekali untuk pejuang-pejuang kanker kita yang sudah berhasil dilakukan treatment, kita adakan silaturahim setahun sekali. Biasa itu pas bulan Ramadan ya, pas Natalan atau event lainnya begitu. Jadi ada kebersamaan, Kebersamaan, saling betul. menguatkan. Iya. Mereka yang sudah aduh rasanya capek begitu Iya. ya, tapi bisa disemangatin lagi. Iya, betul. Iya. Tadi kita sudah rangkum ini sebagian besar yang kita bahas hari ini ya, Sobat Sehat dan Sobat Kava. Mungkin ada Dr. Mulyono mau tambahkan apa lagi nggak dok? Baik. Untuk Sobat Sehat dan sahabat Kava Care, penyakit kanker adalah suatu kata. Tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, dan tidak usah stres. Harapan masih ada. Dengan teknologi minimal invasif, angka harapan hidup jauh lebih besar. Iya. Jadi masih ada harapan dan bisa diperjuangkan. Iya. Ya. Ingat nggak sendirian, teman-teman nggak sendirian. Ada kami ini yang bisa mensupport. Memang tidak bisa mengangkat semua beban derita ya. Tetap orang yang terinfeksi kanker pasti itu momok ya. Pasti itu beban berat. Tetapi paling tidak keberadaan Modern Cancer Hospital, keberadaan Kava Care bisa sedikit meringankan. Iya, betul. Begitu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih pasti sangat banyak, silahkan bisa di komentar, bisa di kirim pesan, atau bisa menghubungi juga tim perwakilan-perwakilan dari Modern Cancer Hospital di 4 kota tadi, atau juga boleh menghubungi tim Dr. Kavaling. Nanti kita bisa bantu untuk mengaturkan telekonsultasi, mengaturkan perencanaan apa sih yang paling pas dan paling cocok untuk teman-teman sekalian. Ya, mungkin begitu ya dok ya. Iya, tetap semangat teman-teman para pejuang kanker. Tiada yang tidak mungkin sambil kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan itu masih ada. Iya, terima kasih banyak Dr. Mulyono. Terima kasih, Dr. Iya, Edi senang Wirya. banget. Nanti Senang kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Baik, ya. baik dok, Iya, baik. iya. Thank you. Terima kasih.